Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun dinten ieu hidup bade diajar ngalarapkeun aksara gede jeung ngaran kaulinan. Nah, ayeuna Bumila bade ngajelaskeun ngalarapkeun aksara gede. Aksara gede biasana hidup tentu pasti nyaho aksara gede pasti aya dituliskeun dina awal kalimat. Atau oge aksara gede digunakeun kanggo nulis ngaran jelema. Contohna mamah nata ena gede, asih jeung ema. Salain ti eta, aksara gede digunakeun kanggo kahiji ngaran kalungguhan atau dituturkeun ku ngaran mancaka. Kalungguhan itu nama gelar ya. Lalu yang kedua, ngaran negara, seler bangsa jeung basa. Seler itu suku bangsa. Tiga, ngaran tahun, bulan, poe, hari raya jeung kejadian sejarah. Kaopat, ngaran mancaka dina geografi. Kalima, ngaran resmi badan, lembaga pamarentah, katatanegaraan jeung dokumentasi resmi. Buka genep, ngaran buku, majalah, surat kabar jeung judul karangan iwal ti partikel di, ka, ti, dikeun jeung anu sajabana. Oke, Bumila dipasihan contoh. Ayeuna ibu bade masihan contoh ngagunakeun aksara gede. Anu pertama awal kalimat. Boneka abi sae pisan. B-nya besar karena awal kalimat. Yang kedua ngaran jelema. Mida jeung Dami angkat ka sakola. Mida M-nya besar, Dami D-nya besar. Lalu yang ketiga ngaran tempat. Virus corona teh asalna ti Wuhan. V-nya besar karena awal kalimat. Wuhan W-nya besar karena nama tempat atau nama negara. Lalu yang keempat ngaran poe. Ayeuna poe Kemis, isukan poe Jumaah. Ayeuna A-nya besar karena huruf kalimat utama. K Kemis K-nya huruf besar. Jumaah J huruf besar. Dan yang terakhir ngaran bulan atau nama bulan. Bulan Maret Fajar ulang tahun. Di sini huruf besarnya ada di huruf B karena awal kalimat. Maret M-nya besar karena nama bulan. Fajar F-nya besar karena nama orang. Sampai sini jelas? Dugi kadia paham? Urang lanjutkeunnya salajengna. Sekarang ibu akan menjelaskan jenis kaulinan barudak. Jenis kaulinan barudak terbagi ke dalam dua. Ada yang menggunakan alat dan ada yang tidak menggunakan alat. Yang pertama yang menggunakan alat. Contohnya aya beklen, kaleci, congklak, jajangkungan, gatrik, luncat tinggi, jeung adu panggal. Lalu yang tidak menggunakan alat, aya cinciripit, oray-orayan, perepet jengkol, ucing sumput. Yeuh, di dieu ibu gaduh 4 gambar. Anu kahiji aya congklak, jelas ya menggunakan alat. Lalu yang kedua ada jajangkungan, sama menggunakan alat. Anu katilu aya ucing sumput, tidak menggunakan alat. Dan yang terakhir ada oray-orayan, itu jelas menggunakan alat. Selanjutnya Bumila akan menjelaskan jenis permainan congklak, lalu apa saja pakakasnya atau alat-alat yang digunakan dan bagaimana cara bermainnya. Ditunggu ya. Congklak dipercayai berasal dari negeri Afrika atau Arab saat perdagangan zaman dahulu. Di Jawa, congklak dikenal dengan nama dakon. Sedangkan di Sumatera dikenal dengan nama congkak. Di Sulawesi lebih dikenal dengan nama makautan. Dan orang Lampung mengenalnya sebagai dentuman lamban. Selain di Indonesia, congklak juga tersebar ke penjuru Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, sekarang kita akan belajar cara bermain congklak. Kita butuh papan congklak
dan 98 biji-bijian atau kerang kecil. Dimainkan oleh 2 orang, bisa perempuan ataupun laki-laki. Posisi bermainnya duduk berhadapan seperti bermain catur. Pertama-tama, isi tiap lubang-lubang kecil milikmu dan milik lawan dengan 7 biji. Lubang besar atau rumah milikmu dan milik lawan dibiarkan kosong. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya di rumah sendiri. Ayo kita mulai. Tentukan siapa yang mulai lebih dahulu dengan cara sweep. Mulai dengan mengambil semua biji dari salah satu lubang milikmu. Dengan gerakan searah jarum jam, isi tiap lubang dengan 1 biji. Ingat, jangan isi rumah milik lawan. Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang ada biji, maka ambil semua bijinya dan lanjut mengisi lubang-lubang yang lain. Jika biji terakhir jatuh di lubang milikmu yang kosong dan lubang milik lawan di hadapannya terdapat biji, maka ambil semua biji di 2 lubang tersebut dan masukkan ke rumah kamu. Sekarang, waktunya giliran si lawan. Sama seperti tadi, ambil semua biji dari salah satu lubang dan isi tiap lubang yang lain. Kalau biji terakhir jatuh di rumah kamu, maka kamu bisa ambil biji-biji dari lubang lainnya, lalu lanjut kembali. Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang kosong, maka giliranmu berakhir, dan sekarang ganti giliran si lawan. Lalu lanjut kembali dengan cara yang sama. Permainan selesai apabila sudah tidak ada biji lagi di lubang-lubang kecil. Hitung semua biji dari masing-masing rumah, dan siapa yang memiliki biji paling banyak adalah pemenangnya. Dengan bermain coklat, kita bisa melatih daya berhitung dan berpikir kita karena kita butuh strategi untuk bisa memenangkan permainan ini. Begitulah cara bermain coklat. Selamat bermain teman-teman. Pembelajaran bahasa Sunda untuk hari ini dicukupkan sekian. Tong hilap LKPD-na dikerjakeun, hapunten bilih seueur kakirangan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.